Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Belum semua lambaikan tangan, katakan shalom. Haleluya, saya melihat wajah-wajah yang bersukacita siang hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau mulai ibadah kita siang hari ini. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat siang hari ini Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu atas setiap kami Bapa. Kalau sampai hari ini kami boleh ada Tuhan, semua karena kebaikan-Mu buat kami Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus kami mau nyatakan Engkau baik Bapa, teramat baik buat setiap kami. Maka dari itu kami mau naikkan sembah syukur kami Bapa. Sebab hanya Engkau yang layak disembah, dipuji di tempat ini Tuhan Yesus. Bertatalah atas segala pujian kami ini Tuhan. Kami mau siap untuk memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin.
hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Siang ini kami naikkan Tuhan pujian-pujian kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami mau hormat sama Tuhan, kami mau bersyukur sama Tuhan, kami mau sembah Tuhan lebih lagi Tuhan. Karena Tuhan begitu baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami siang hari ini. Setiap kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami sadar bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang ini setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan, kami datang Tuhan dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami. Kami mau bawa doa-doa kami di hadapan Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami, pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Agar setiap syukur kami, penyembahan kami, persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertatahlah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami siang hari ini Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya ibadah ini Tuhan. Kami mohon perkenanan Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga setiap kami jemaat Tuhan yang hadir siang hari ini tidak terlewat satupun Tuhan. Kami mengalami perjumpaan sama Tuhan. Kami mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Sehingga ketika kami pulang Tuhan, kami tidak sama lagi. Tapi kami membawa kekuatan yang baru. Kami adalah orang-orang yang dimenangkan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang ini kami mau sama-sama berdoa Tuhan. Kami berdoa buat gereja kami Tuhan. GBI Jalan Gatot Subroto Tuhan. Di bawah pimpinan Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Beserta keluarga besarnya, wakil-wakilnya Tuhan. Kami juga berdoa buat karyawan kami, Pak Johannes Raja Guguk Tuhan, beserta keluarga besarnya Tuhan. Gembala-gembala cabang yang ada. Terlebih lagi Tuhan, kami berdoa buat gembala kami di tempat ini Tuhan. Bapak Sabto Edi Raharjo, Bu Enda Kapriski dan Elmo. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin rohani kami ini Tuhan. Pemimpin yang adalah berasal daripada Tuhan. Tuhan akan terus pakai secara luar biasa. Urapi lebih lagi Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kakinya semua Tuhan. Dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dipenuhi dengan urapan Tuhan. Ketika mereka melayani Tuhan, mereka melayani dengan kasih Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Akan semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan yang dimenangkan Tuhan lewat pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati gereja kami di tempat ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan, gereja ini menjadi tempatnya Tuhan, menjadi wadahnya Tuhan, menjadi lumbungnya Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan. Kami berdoa setiap ruangan yang kami pakai Tuhan, dari ujung sampai ke ujungnya semua Tuhan, hanya dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami berkati bangsa kami Tuhan, kami lepaskan berkat, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemenangan Tuhan, ada penuaian besar-besaran terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Bangsa Indonesia Tuhan akan diselamatkan sama Tuhan, akan dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi berkat buat bangsa-bangsa lainnya Tuhan. Berkati para pemimpin kami, presiden kami Tuhan, wakilnya, segenap menteri jajarannya, sampai tingkat RT RW Tuhan. Berkati para pemimpin kami ini memiliki roh yang takut akan Tuhan, yang melayani bangsa ini dengan segenap hatinya. Bahkan pemimpin terpilih, presiden terpilih juga Tuhan. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga apapun motivasinya Tuhan, semuanya hanya untuk melayani bangsa ini. Terlebih lagi kami berdoa buat pilkada serentak yang akan dilaksanakan Tuhan 27 November mendatang. Kami berdoa, kami dukung, kami topang di dalam doa Tuhan. Ada perkenanan Tuhan, calon-calon pemimpin semuanya Tuhan, diberkati Tuhan. Mereka punya hati yang takut akan Tuhan, hati yang mau taat sama Tuhan, hati yang mencintai bangsa ini Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan bukan untuk mencari kepentingan sendiri, tapi semuanya untuk membawa kebaikan buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap bentuk kekerasan, pemberontakan Tuhan, perpecah belahan Tuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mohon ada damai sejahtera Tuhan, ada sukacita Tuhan di tengah bangsa-bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat kegerakan anak-anak muda Tuhan. Biar ini bukan hanya sekedar perkataan Tuhan, tapi itu benar-benar digenapi Tuhan. Dimulai dari anak-anak muda di gereja kami Tuhan, terus di lingkungan teman kami, pertemanan kami, lingkungan sekolah kami, pekerjaan kami Tuhan. Akan ada banyak anak-anak muda yang dilawat Tuhan, jiwa-jiwa muda yang dilawat Tuhan. Setiap kami boleh berbalik dari jalan kami yang jahat Tuhan. Kami boleh cinta mati-matian sama Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini doa kami
siang hari ini Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, biar kiranya Tuhan berkenan atas setiap kami siang hari ini. Doa kami, pujian, penyembahan kami, bahkan firman yang akan kami dengarkan siang hari ini, boleh memberkati setiap kami. Ini adalah persembahan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Kami mau sama-sama katakan, amin. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh sama-sama lambaikan tangan, katakan shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, semua bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Sebelum lebih lagi, mari kita mau salam kanan kiri depan belakang kita. Katakan kamu luar biasa hari ini. Haleluya.
berdoa buat anak-anak. Mari sekali lagi angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan. Beri pertumbuhan yang sempurna, organ-organ tubuh bertumbuh dengan sempurna, panca indera bertumbuh dengan sempurna, otak bertumbuh dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Anak kami akan bertumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupannya. Berkati Tuhan kemanapun anak kami melangkah Bapa, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, hindari mereka dari segala yang jahat. Bahkan orang-orang jahat Tuhan, pengaruh-pengaruh jahat apapun bentuknya Tuhan, tolong dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati dan menyertai anak-anak kami Tuhan. Pimpin Bapa dalam sorga, kasih Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan mereka. Dari masa kecil mereka kami berdoa Tuhan, Roh Kudus turun dalam kehidupan mereka Tuhan. Supaya mereka bertumbuh bukan saja secara jasmani, tapi mereka juga bertumbuh secara rohani Tuhan. Kehidupan mereka dipimpin oleh Tuhan. Kehidupan mereka dipelihara oleh Tuhan. Kehidupan mereka disertai oleh Tuhan dari masa kecil mereka Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati orang tua yang sudah bersusah payah untuk membawa anak-anak datang kepada Tuhan. Berkati kehidupan keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Tolong Tuhan pimpin Bapa dalam sorga. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Lumbungnya Tuhan berkati, rumah tangganya Tuhan berkati, ada damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang merindukan keturunan Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Bukakan kandungan yang ada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang ibu-ibu yang sedang mengandung Tuhan. Kami berdoa beri pertumbuhan yang sempurna dalam nama Yesus. Beri kesehatan, kekuatan untuk anak dan ibu yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan begitu baik buat setiap kami semua Tuhan. Kami percaya lewat keluarga-keluarga nama Tuhan akan dipermuliakan Bapa. Terima kasih Kau baik buat setiap kami semua dan kami siap untuk masuk lebih lagi dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan. Amin, haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui gembala sidang kita. Mari sama-sama tundukkan kepala. Bapak persiapkan setiap kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Berikan kami telinga dan hati seorang hamba Bapa untuk mendengar setiap apapun perkataan-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap perkataan-Mu Tuhan menjadi pelita dan terang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari beri tepuk tangan Bapak Ibu Saudara buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Bersyukur selalu
ragu atas rencanamu untuk masa depan. Katakan sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Oh, sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Rasa ku cinta. Mari jemaat sendiri nyatakan lagu ini dari Allah. Bersyukur selalu bagi kasih. Katakan kami ragu Tuhan. Sebagai Bapa yang baik, yes, tidak pernah Kau melupakan setiap kami Tuhan. Bersama-sama nyatakan, Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Aku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. lebih lagi katakan, Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Rasaku cinta.
ada buat setiap kami Tuhan. Kami nyatakan Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik, teramat baik buat setiap kami Tuhan. Yes Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Sama-sama nyatakan, ku kan menari dan bersuka Karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Katakan ku kan menari, Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, lebih lagi katakan, Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku, oh Yesus. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu oh Yesus. Bukan menari dan suka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Sekali lagi katakan, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari kemuliaan bagi Tuhan kita. Sekarang ku
yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurna kasih hidupku. Dengan sungguh-sungguh nyatakan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurna kasih hidupku. Agar indah dengan agar indah, agar indah, agar indah, agar indah bagimu. Beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Yes Lord, sekarang kami memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia, yang gak pernah ninggalin kami sekalipun Tuhan Yesus. Kami bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Manusia mungkin mengecewakan Tuhan, tapi Engkau gak pernah ngecewain setiap kami. Sungguh rancangan-Mu indah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang siap katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu. Shalom semuanya. Pada tanggal 4 September 2024, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto berumur 36 tahun. Haleluya! Dimulai dari kebaktian perdana kita pada tanggal 4 September 1988 di Gedung Karsa Pemuda Senayan, Jakarta, dengan jemaat sekitar 400 orang. Sekarang sudah berkembang menjadi sekitar 1.100 gereja dengan jemaat lebih dari 300.000 orang, baik di dalam maupun di luar negeri. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Kisah Para Rasul 15 ayat 15-18 berkata, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Dengan kata lain, ini bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan merestorasi Pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Ini tidak berarti bahwa setelah Tuhan Yesus datang kembali baru terjadi restorasi Pondok Daud. Tetapi restorasi Pondok Daud telah dimulai, dan pada saat Tuhan Yesus datang kembali, restorasi Pondok Daud selesai secara sempurna. Apa yang dimaksudkan dengan Pondok Daud?
Pondok Daud adalah pondok atau kemah, bukan bangunan permanen yang dibuat oleh Daud. Di dalamnya ada tabut Allah. Di sekitar tabut Allah ada orang yang berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jumlah pemuji 288 orang, dan tiap-tiap regu yang bertugas sebanyak 12 orang. Kalau 288 orang dibagi 12 menjadi 24. Sesuai dengan 1 Tawari 9 ayat 33. Diperkirakan selama 24 jam, siang dan malam, mereka bergantian tiap jam berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jadi, Pondok Daud ini berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Setelah umur gereja kita memasuki usia 25 tahun, Tuhan menambahkan pengertian tentang restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Restorasi Pondok Daud akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus Pentakosta pertama, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini bisa diartikan mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini prinsip restorasi Pondok Daud. Ini prinsip menara doa. Setelah Roh Kudus Pentakosta pertama turun, maka mereka dipakai untuk menyelesaikan amanat agung. Sejak 36 tahun yang lalu, gereja kita DNA-nya adalah restorasi Pondok Daud. Kita tidak pernah mengira ini untuk mempersiapkan pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Sekarang Pentakosta yang ketiga sudah turun. Kita merasakan bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga lebih dahsyat. Tuhan mau agar kita makin bertekun dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Api Roh Kudus Pentakosta ketiga juga sedang membakar segala kotoran. Hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan sedang dibersihkan. Hal ini sesuai dengan Maliahi 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang berkata, "Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari akan datang ke bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun purbakala. Pembersihan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Persembahan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita harus kudus. Api Tuhan sedang turun untuk membuat hidup kita jadi kudus. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku
bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Perjalanan rohani kita sampai dengan tahun 2033 untuk menyelesaikan amanat agung bisa digambarkan seperti perjalanan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua. Yosua 3 ayat 4 berkata bahwa perjalanan ini akan melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Perjalanan ini akan dipimpin oleh tabut Allah. Supaya tahu tuntunan tabut Allah, maka harus ada jarak sekitar 2000 hasta, sekitar 914 meter. Perjalanan kita untuk menyelesaikan amanat agung dan memasuki tahun 2033 akan melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Karena itu perjalanan ini akan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita tahu pimpinan Roh Kudus, maka kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Hidup kita harus kudus. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan mengerti tuntunan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberikan tuntunan kepada kita seperti yang ditulis dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang liar akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku membuat air memancar di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Di sini Tuhan memberikan kepada kita pengertian sebagai berikut. Cara-cara yang dipakai sekarang menuju tahun 2033 tidak sama dengan yang dipakai di zaman dulu. Sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan kepada kita caranya. Hanya kita belum mengerti sepenuhnya. Membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara pada zaman itu merupakan sesuatu yang mustahil dapat dilakukan. Mungkin kita menganggap cara-cara yang dipakai sekarang ini tidak mungkin dilakukan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan membuat air memancar di padang gurun dan di padang belantara. Jadi di tengah-tengah kegelapan yang menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, justru Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang akan memenuhi umat pilihannya. Ini akan membuat semua bersuka cita dan umat Tuhan akan memberitakan kemasyuran Tuhan. Umat pilihannya akan menyelesaikan amanat agung. Haleluya! Untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, kita harus memfokuskan diri kepada 3 hal. Yaitu, yang pertama, tahun 2033. Yang kedua, harvest now. Yang ketiga, Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone.
Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. Haleluya. Tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024 di SICC diadakan konferensi Everyone Asia, Reaching Every Person on Earth. 6 generasi semua hadir, yaitu generasi silent, baby boomer, X, Y atau milenial, Z, dan generasi alpha. Saya waktu itu bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana cara untuk membuat mereka semua dapat mengerti pesan-pesan Tuhan? Karena umur mereka dari di bawah 15 tahun sampai dengan di atas 80 tahun. Saya bertanya-tanya kepada Tuhan berulang-ulang. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada saya, itu bukan urusanmu, tetapi bagianmu melakukan yang aku suruh kepadamu. Saya jawab, ya Tuhan. Tetapi saya terus berpikir, bagaimana supaya menyatukan mereka? Terakhir, baru saya diberikan pengertian bahwa yang menyatukan mereka adalah doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Haleluya! Sesuai dengan yang tertulis dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 7. Yang mengatakan bahwa sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sebab itu bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kita bangkit dan menjadi terang, maka bangsa-bangsa dan raja-raja datang kepada terang yang terbit atas kita. Artinya akan terjadi penuaian jiwa secara global. Harap diperhatikan bahwa kalau kita dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan, itu bukan karena kita hebat, tetapi karena pengurapan Tuhan yang turun ke atas kita. Demikian pula kalau kita diberkati berlimpah-limpah, itu bukan karena prestasi kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Hal yang kedua, kalau kita mau bangkit dan menjadi terang, kita akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada kita. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah kepada kita. Yang percaya katakan amin. Harap diperhatikan. Kalau kita diberkati oleh Tuhan dalam hal materi, itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita, tetapi yang lebih penting adalah untuk dipakai menyelesaikan amanat agung. Ini sesuai dengan Yesaya 60 ayat 7 yang berkata, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah kemuliaanku. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu, atasmu, atasku. Bangkit dan jadi teranglah, artinya kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1-2, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Carang yang tidak berbuah dipotong.
jatuh ke tanah, menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi, kalau kita tidak berbuah, akibatnya akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jangan sampai tidak berbuah. Waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur benih, dikatakan ada benih yang jatuh di semak duri. Semak duri ini akan semakin besar dan menghimpit tanaman itu sehingga tidak berbuah. Ini menggambarkan orang yang mendengarkan firman, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, dan kenikmatan hidup menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Tuhan Yesus dengan tegas memberitahu kepada kita bahwa faktor utama yang menyebabkan orang percaya tidak berbuah adalah kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ini adalah tipu daya si iblis. Hal ini banyak dialami oleh orang Kristen. 1 Timotius 6 ayat 6-10 berkata, memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Karena itu Tuhan Yesus berkata, bangkitlah, jadi teranglah. Artinya kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata, kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan Yesus berkata, seperti terdapat dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Galatia 5 ayat 22 dan 23 berkata, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kembali kepada pesan Tuhan Yesus tentang cara yang berbuah, akan terus dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Ini berarti kita yang berbuah akan terus dibersihkan, mengalami proses pemurnian terus-menerus, sehingga akan bertambah kudus dan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Sehingga pada saat Dia datang menjemput kita di awan-awan, kita akan mendengar nama kita dipanggil, dan selanjutnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Mari angkat tangan kita, katakan bersama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Saudara, kalau kita dengar nama kita dipanggil, kita akan menjawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya.
Mari kita berbahasa roh saat ini. Oh, berdoa Tuhan, berdoa buat anak-anak-Mu, curahkan pengurapan-Mu saat ini. Berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Jesus for everyone. 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 Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati, ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh Tuhan, kalau kami ingat betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi kami, Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah ya Tuhan. Itulah Engkau ya Aba. Engkau ya Aba. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing lihat keadaan diri. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang diingatkan oleh Tuhan saat ini, langsung minta ampun. Selesaikan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Supaya diberkati oleh Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu yang saat ini sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kami. Ampuni ya Tuhan, ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di depan Tuhan. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Keluarkan suara. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Oh, bala-bala-bala-bala-bala-bala. Oh, bala-bala-bala-bala-bala-bala. Oh, bala-bala-bala-bala-bala. Oh, bala-bala, kau melihat Tuhan anak-anakmu. Angkat tangan saudara. Ya Tuhan, mereka membutuhkan jamahan Tuhan saat ini. Jamah anak-anakmu. Jamah anak-anakmu satu persatu ya. Jamah. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Bagi yang mereka datang dengan keadaan putus pengharapan. Terima kesembuhan. Terima. Bala-bala-bala-bala-bala. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Setiap kita sudah diberkati oleh gembala sidang kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara, dan persembahan menggunakan amplop yang tadi dibagikan pada saat masuk, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin cashless, Bapak Ibu Saudara bisa men-scan QR yang ada di mimbar. Tuh. Sambil mempersiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara, boleh saya bertanya, adakah dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Boleh angkat tangannya. Yang baru pertama kali beribadah di GBI Pejaten Apro. Ada? Ora ono? Ya wis. Ya. Oke Bapak Ibu Saudara. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kalau kami boleh mendengar pesan dari gembala sidang kami Tuhan, bahwa kehidupan kami Tuhan akan pakai untuk rencana Tuhan digenapi di muka bumi ini Tuhan. Untuk setiap jiwa-jiwa bertemu dengan Tuhan secara otentik Tuhan Yesus. Everyone, setiap mereka ketemu sama Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu Tuhan pimpin. Dan kami rindu bukan saja kami mendengar, tapi Tuhan memakai kehidupan kami semua Tuhan. Tuhan memberkati kami, pimpin setiap kami. Sekali lagi kami berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Tuhan memberkati. Keluarganya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang terus pimpin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih acara-acara kami sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan yang menyertai dan memberkati Tuhan. Baik rumah doa, menara doa, kul yang ada Tuhan. Tuhan yang memberkati Bapak. Terima kasih. Sebentar kami akan juga memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Berkati setiap persembahan yang kami akan berikan Tuhan. Kuduskan setiap tangan kami. Biar persembahan yang kami berikan berkenan di hadapan Tuhan. Dan bisa dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Karena itu kami rindu terima berkat Tuhan lewat gembala sidang kami. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan
Amin.